malam itu pergi dari rumah sakit itu jalan kaki saya mencari pertolongan. Oh, enggak, maksud tuh rumah sakitnya rumah sakit di mana? Di Phnom Penh. Di Bafet, Oh. di rumah sakit itu gara-gara itu ada anak pernah jual ginjal kan dia. Saya disuruh jaga di rumah sakit. Terus? Kalau biasanya nggak bisa keluar, terkurung. Oh, jadi kamu habis jagain orang yang jual ginjal terus kamu kabur gitu. Saya kabur malam-malam setelah dia orangnya sadar itu minta makan. Aku potong. Itu yang jual ginjal tuh dia kok sadar atau gimana? Kok dia jual ginjal? Saya awalnya nggak tahu juga Kak, waktu sakit itu kan kupastikan benar enggak gitu. Saya tanya dokter. Lagian saya pun tertekan di perusahaan itu kan memang pengen keluar gitu. Oh, yang jual ginjal itu dia kerja di perusahaan itu? Iya, kerja, tapi dia kejang-kejang gitu Kak. Kejang, dia kayak nggak sadarkan diri. Waktu itu tuh dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi di kantor dia kejang-kejang. Terus dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Pastikan kan iya enggak dia itu pernah jual bener enggak kan kulihat waktu dia belum sadar itu kan. Kulihat iya memang ada bekasnya, bekas itu sayatan di perutnya samping itu. Terus kutanya dokter juga itu ginjalnya memang tinggal satu. Dia laki-laki apa perempuan? Laki-laki Kak. Asal mana? Indramayu. Aduh, kasihan banget ya Allah. Makanya saya ini Kak, makanya saya kan ketakutan, saya gemetar sampai sekarang pun kalau ingat saya ketakutan sendiri, takut nanti di situ terjadi apa-apa terus disembunyikan atau gimana. Saya takut, makanya saya malam-malam itu pun karena saya di perusahaan itu pun tertekan kayak enggak dapat gaji saya Kak. Terus kakak waktu yang keluar dari rumah sakit yang operasi ginjal itu masih hidup atau meninggal? Dia masih hidup. Oh, masih hidup ya. Namanya siapa tahu kak? Imron, Namanya Imron, orang Indramayu kak. Di sini 7 bulan tuh nggak dapat uang Kak. Saya dipindah kemari terus saya pun nggak tahu selalu potongan apa saya tuh digitukan terus sampai saya tertekan. Jadi 7 bulan udah kerja scam 7 bulan di perusahaan yang sama atau pernah dijual juga kak? Dijual-jual sudah dari Myanmar juga saya. Astagfirullahalazim, dari Myanmar terus kakaknya dijual ke Buffett ini ya? Iya, dari Myanmar juga. Saya itu ada yang kayaknya pernah masuk Facebook yang sama Bu Ani itu, kayaknya dia yang Xiaomi atau siapa itu. Pernah satu perusahaan saya di situ sama orang itu. Kalau menurut kalian informasi ini penting, silakan bantu share ya. Boleh ke platform sosial media manapun, mau ke FB, IG, monggo. Kalian nggak perlu izin, nggak perlu pamit-pamit segala, silakan bantu share. Mudah-mudahan dengan satu informasi yang kita sebarkan bisa menyelamatkan setidaknya satu orang agar tidak menjadi korban TPPO di Kamboja. Ini dia Martin Simangunsong, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai leader pada sebuah perusahaan judi online di kota Phuket, Kamboja. Martin menggunakan powernya sebagai leader untuk merekrut WNI lalu dijual ke perusahaan scam seharga $2.500 per satu kepala. Martin atau Marvel ini menyasar korban itu kebanyakan dari daerah Manado, tapi nggak cuma dari Manado, dari Jakarta, dari Medan pun ada. Modus mereka adalah menawarkan lowongan pekerjaan di restoran atau di investasi kripto dengan iming-iming gaji 25 juta per bulan. Nanti korban ini akan ditampung di sebuah hotel sampai beberapa hari sampai mereka mendapatkan pembeli. Jamal Abdillah adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri setelah disekap beberapa hari oleh si Martin atau si Marvel ini. Jamal melarikan diri dan meminta perlindungan kepada pihak KBRI lalu membuat laporan ke polisian. Beruntung sekarang Jamal sudah berada di Indonesia. Pesannya nih teman-teman, kalian jangan gampang tergiur kalau misalkan kalian ditawarin kerjaan dengan iming-iming gaji besar di luar Nurul, kemudian proses yang cepat, mudah, benefit yang wow, bikin ngiler gitu. Biasanya yang kayak begini nih jebakan. Biasanya kayak gini cuman ilusi. Apalagi kalau itu ditawarkan oleh orang-orang yang kalian gak kenal. Macaman komplot ini nih ya. Dan perlu diingat untuk menjaga supaya kalian tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Hindari negara-negara yang bukan merupakan tujuan penempatan pekerja migran seperti Kamboja, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan sekitarnya.
Polisi mengatakan para sindikat yang terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mendapatkan upah hingga 200 juta rupiah dari satu ginjal yang dijual di Kamboja, yang mana sindikat mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan sebesar 65 juta rupiah. Sisanya menjadi hak dari para pendonor ginjal, yang artinya para korban yang menerima hasil penjualan ginjal tersebut sebanyak 135 juta rupiah dengan menjual satu ginjal dari mereka. Hal ini terungkap dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Hal ini dijelaskan pula oleh Kombes Pol Hengki Haryadi. Selain itu, Kombes Hengki mengatakan para korban TPPO tersangka akan disuruh menjalani observasi selama 7 hari sembari menunggu penerima donor. Setelah proses transplantasi ini berhasil, pendonor nantinya akan mendapatkan uang sebesar 135 juta rupiah. Seusai mendapatkan bayaran, para korban yang telah mendonorkan satu ginjalnya akan dipulangkan kembali ke Indonesia apabila keadaannya sudah membaik selepas operasi. Tak jarang, para korban ini juga dipulangkan dengan kondisi luka yang masih basah setelah menjalani observasi selama 7 hari. Dalam kasus ini, saudara, kepolisian menetapkan setidaknya 12 orang pelaku sindikat jual beli ginjal yang pertama kali terbongkar dari sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tersangka yang juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah oknum polisi berinisial Aibda M dan seorang lagi adalah oknum petugas imigrasi. Sindikat ini berperan menjaring kelompok ekonomi rentan untuk mendonorkan ginjalnya secara sukarela. Tidak ada paksaan apapun, yang mana memang mereka yang menjual ginjalnya lantaran terhimpit masalah ekonomi. Para korban yang kemudian menerima tawaran jual ginjal tersebut diberangkatkan ke Kamboja untuk menjalani operasi pengangkatan ginjal di sana di sebuah rumah sakit militer yang ada di Kamboja, dan rumah sakit tersebut masih di bawah pemerintah Kamboja. Nah, saat ini yaitu terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan, yaitu dengan jual beli organ dengan atau tanpa persetujuan daripada korban. Telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim, ya. Ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Kemudian koordinator Indonesia ini atas nama Setian. Kemudian khusus yang melayani di Kamboja menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput calon pendonor ini sudah kita tangkap juga, yang kami kemarin kejar ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman, ini kita tangkap, dan 7 orang perekrut yang mengurus paspor, akomodasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah